Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Seorang balita di Lampung Timur dibunuh ibu kandungnya. Seorang ibu rumah tangga di Mesuji tewas dianiaya oleh tetangganya yang diduga mengidap gangguan jiwa. Truk bermuatan sapi menabrak minibus yang sedang antre tiket di Pelabuhan Bakauheni. 3 ekor sapi mati. Tim gabungan BPBD, polisi, dan tentara berjibaku menyingkirkan material longsor yang menutupi Jalan Sumatera Lintas Barat di Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat yang tertimbun longsor pada Sabtu dini hari. Jalan penghubung ke Provinsi Bengkulu ini sempat putus total selama sekitar 4 jam akibat tertimbun tanah dari bukit di sampingnya dan pohon tumbang. Bencana longsor di Lampung Barat tidak menimbulkan korban jiwa. Namun selain menimbun jalan, longsor yang akibat hujan lebat dari 3 jam tersebut juga menyebabkan dapur warga roboh. Menurut korban, kejadian tersebut berlangsung cepat. Saat mendengar suara gemuruh longsor datang, mereka langsung keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Ya, semuanya. Dapur, habis. Rumahnya udah gantung lah. Gantung di mana? Udah gantung di jurang. Udah bisa dikatakan 75% udah tinggal rubuhnya lagi. Berarti memang sangat bahaya ya? Iya. Kerusakan di bagian apa aja, Pak? Ini bisa dilihat di rumah. Dapur ini habis nih, dapur. Habis tergeret. Malah rumah juga udah miring. Berarti yang kebawa longsor apa ya, Pak? Dapur. Dapur ya? Dapur ya. Kayaknya nggak bisa dihuni lagi. Kenapa? Ya sudah kanting lah. Udah ngeri. Nggak sekolah, Dek? Enggak. Kenapa? Baju sama bukunya kebawa longsor. Kebawa longsor. Kapan longsornya? Tadi malam. Tadi malam. Kamu lagi ngapain? Lagi nyariin buku. Pada Minggu siang kemarin, jalan yang tertimbun longsor sudah bisa dilewati mobil namun belum bisa secara bersamaan dari 2 arah dan harus saling bergantian. Banyak material longsor di pinggir jalan hingga menyebabkan jalan menyempit dan licin. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Jalan di Desa Bratasena, Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang, Sabtu siang terendam banjir. Ketinggian air mencapai hampir setengah meter hingga menyebabkan jalan tidak bisa dilewati kendaraan mobil dan motor. Jalan yang terendam banjir sepanjang hampir 100 meter. Warga desa membantu para pengendara motor yang terjebak banjir. Motor dinaikkan ke perahu rakit yang terbuat dari jerigen dan kayu untuk menyeberang banjir. Sedangkan pengendaranya harus berjalan kaki melewati banjir. Menurut warga, jalan ini berada di perbatasan yang menghubungkan kawasan Tambak Udang Sentral Pertiwi Bahari atau CPB di Tulang Bawang dengan Kecamatan Surabaya Ilir, Lampung Tengah. Ke Pugur. Mau ke Punggur? Iya. Dari mana? Dari Waidente, desanya Rawa Panjang. Ini lalu lintas ini tembusnya kemana, Pak? Ini ke Gaya Baru bisa, ke Lampung Tengah bisa, Lampung Timur bisa. Kalau begini, banjir begini kira-kira susah nggak Bapak lewatnya, Pak? Ya lumayan agak susah lah. Selama ini ada peduli nggak? Hah? Ada yang peduli nggak? Belum ada sih kalau untuk dari pihak-pihak yang berwenang belum ada. Banjir tidak meluas ke permukiman.
Jalan yang terendam banjir di daerah rutin terjadi saat di musim hujan. Banjir tidak meluas ke permukiman. Jalan yang terendam banjir di daerah rutin terjadi saat musim hujan yang disebabkan saluran air yang buruk. Saat hujan lebat, air dari rawa dan sungai meluap ke jalan. Warga mendesak pemerintah dan pihak perusahaan tambak udang segera turun tangan menormalisasi saluran air di daerah ini, mulai dari drainase hingga irigasi supaya banjir tidak terjadi lagi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kenaikan harga bahan pokok di Kabupaten Tanggamus jadi perhatian banyak pihak, bahkan hingga ke polisi. Sabtu pagi, Polres Tanggamus melakukan inspeksi mendadak atau sidak dalam pengawasan harga bahan pokok yang digelar di Pasar Kota Agung. Dari pantauan ini, beberapa bahan pokok yang sebelumnya sempat melambung mulai turun. Di antaranya harga cabai rawit yang semula sempat Rp70.000, kini Rp55.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang putih naik, yang semula Rp35.000, kini jadi Rp40.000. Harga sayur mayur seperti tomat, kol, hingga kentang rata-rata naik sekitar Rp2.000 per kilogram. Sampai 13.000, Terus kalau tomat tomat 10.000. ada kenaikannya Mbak? Ada kayak cabai besar, cabai kecil? Ini udah agak turun. Berapa Udah Mbak? agak turun sekarang 55. Cabai? Tadinya kan 70. Cabai besar? Ya, cabai gede sama aja. Sama aja? Jadi harapan ke depan kayak mana Mbak? Ya, Bagi pedagang? kalau bisa ya stabil lah, rame pasarnya gitu. Kalau tadi kita melakukan pengecekan masalah telur ya, ikan dan bahan-bahan pokok lainnya, kita lakukan pengecekan baik itu harga, jangan sampai harga itu melambung tinggi ya. Kita harus melakukan pengawasan, jangan sampai masyarakat merasa berat untuk membeli bahan-bahan pokok. Kemudian juga di sekaligus itu kami melakukan ya cepat berkah, ya, kami melakukan stabil. ada minyak. Kalau menurut hijauan tadi harga masih stabil nggak? Kalau sementara dari hasil tadi pengecekan, ya saat ini masih stabil. Ya. Tingginya harga bahan pokok saat ini diperkirakan dampak cuaca ekstrim di musim hujan, sehingga banyak petani sayur mayur yang gagal panen. Polisi berjanji akan rutin melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus.